Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan, selalu diberi kesehatan untuk kita semua. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Kita sudah belajar mengenai persamaan nilai mutlak linier variabel. Nah, untuk hari ini kita lanjut. Kira-kira ada yang tahu tidak untuk materi apa? Ya, hari ini kita akan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mendefinisikan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan atau menyelesaikan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menggunakan persamaan nilai mutlak linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran kali ini tentu saja mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran ini kira-kira terdapat sebuah manfaat. Ada yang tahu tidak? Nah, pada pembelajaran kali ini ada beberapa. Kita dapat menentukan batas umur jika melamar pekerjaan. Dan yang kedua, kita dapat menentukan berat bersih kendaraan yang diperbolehkan dinas perhubungan. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui batas nilai seorang pelajar untuk dapat dinyatakan lulus dalam ujian. Nah, tahu tujuan pembelajaran kita hari ini dan manfaat. Nah, kali ini nanti Ibu akan menjelaskan sebuah materi. Akhir pembelajaran, Ibu memberikan kalian latihan soal yang nantinya akan dikumpulkan kepada Ibu di WhatsApp. Nah, agar kalian bersemangat dalam belajar, Ibu mempunyai motivasi, yaitu yang persiapan adalah kunci menuju sukses. Alexander, sukses adalah milik mereka yang rajin dan giat bekerja. Thomas Alva Edison. Nah, kuncinya di sini kita sebagai pelajar secara sungguh-sungguh dan giat agar kita dapat mencapai cita-cita kita agar menjadi orang sukses. Nah, kita masuk ke materi. Nah, coba kalian ingat, kita sudah belajar mengenai persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Pastinya kita sudah mempelajari tentang definisi nilai mutlak. Apakah ada yang ingat definisi nilai mutlak itu apa? Ya, definisi dari nilai mutlak itu sendiri yaitu misal nilai mutlak X dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, pada definisi nilai mutlak ini, jika kita menggunakan kalimat sehari-hari, maka kita dapat menyebutkan nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Nah, coba perhatikan. Ibu mempunyai sebuah pernyataan, yaitu nilai mutlak sendiri adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Nah, sesuai yang Ibu katakan tadi, yaitu nilai mutlak suatu bilangan positif. Nah, kita misalkan di sini terdapat bilangan 5 mempunyai jarak 5 dengan 0. Nah, sehingga nilai mutlak dari 5 adalah nilai mutlak 5 sama dengan 5. Nah, kita dapat menotasikan atau dapat menuliskannya sebagai berikut. Nah,
seperti ini. Lalu ibu mempunyai contoh yang lain, yaitu kita misalkan bilangan negatif 7 mempunyai jarak 7 dengan 0 pada baris, sehingga kita dapat menuliskan, menotasikan atau dinotasikan yaitu sebagai berikut. Nilai mutlak negatif 7 sama dengan 7. Nah, sampai sini apakah kalian udah? Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini terdapat sebuah gambar persamaan grafik dari pertidaksamaan. Nah, di sini kita lihat, di sini dari sebelah kiri terdapat 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu dari yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kiri terdapat 7. Selanjutnya, ibu mempunyai sebuah permasalahan. Coba kita simak secara bersama-sama ya, anak-anak. Demam berdarah atau DB, jumlah hemoglobin per milimeter karena dihancurkan oleh virus. Oleh karena itu, dirawat di rumah sakit untuk menaikkan dan mempertahankan jumlah 1000 mm kubik sampai dengan 400. Misalkan rumah sakit memutuskan untuk penderita positifnya harus dinaikkan dan dipertahankan sebesar 107 kubik dalam beberapa hari untuk mengantisipasi timbulnya virus yang lebih ganas. Jika 10.000 mm kubik, tentukan interval perubahan jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal. Nah, di sini kita dapat berdiskusi bagaimana penjelasan berikut. Nah, coba kita selesaikan secara bersama-sama ya, anak-anak. Nah, penyelesaiannya, pada soal kita ketahui atau kita dapat memisalkan X adalah jumlah kemungkinan perubahan trombosit akibat pengaruh psikologi perawatan. Nah, dan pada soal disebutkan perubahan penyimpangan sebesar 10.000 mm kubik, sehingga nilai mutlak jumlah trombosit tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini pada penyelesaian ini kita dapat menggunakan sifat nilai mutlak. Nah, di sini terdapat A yaitu merupakan konstanta. Nah, ini merupakan konstanta. Nah, kalian dapat perhatikan sifat dari nilai mutlak ini. Nah, tentukan interval perubahan jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal. Nah, ini yang ditanyakan tadi. Kita dapat memperoleh penyelesaiannya dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Nah, kita dapat mensubstitusikan ke dalam sifat nilai mutlak yang kita ketahui. Nah, seperti ini. Nah, dapat dituliskan nilai mutlak X dikurang 175.000 kurang dari 10.000. Nah, di sini nilai 10.000 itu merupakan konstanta. Dan untuk X dikurangkan 175.000 merupakan Fx. Nah, dilihat dari bentuk sifat nilai mutlak, nah, kita dapat tuliskan sebagai berikut. Negatif 10.000 kurang dari nilai mutlak X dikurangkan 175.000 kurang dari 10.000. Untuk memperoleh nilai X, maka kita tambahkan kedua ruas kanan dan ruas kiri, yaitu 75.000. Nah, maka kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Negatif 10.000 ditambah 175.000 kurang dari 5.000 ditambah 175.000 ditambah 175.000. Sehingga jika kita diperoleh
165.000 X kurang dari 185.000. Nah, setelah kita ketahui hasilnya, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal berkisar antara meter kubik sampai 185.000 mm kubik. Nah, selanjutnya pertidaksamaan nilai mutlak linier 1. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan mengenai contoh persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, dan yang kedua definisi pertidaksamaan nilai mutlak, dan yang ketiga sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ayo kita amati secara bersama-sama mana yang merupakan persamaan nilai mutlak dan mana yang merupakan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat pada bentuk persamaan yang pertama. Pada bentuk persamaan yang pertama, X plus 4 sama dengan negatif 1. Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan dari persamaan nilai mutlak atau pertidaksamaan nilai mutlak? Jika kita lihat pada persamaan yang pertama, ini merupakan persamaan nilai mutlak. Mengapa? Karena pada persamaan nilai mutlak dapat dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kita lanjutkan. Untuk yang persamaan yang kedua, diketahui 2x plus x kurang dari 4. Nah, untuk ini merupakan persamaan nilai mutlak atau pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk yang persamaan yang kedua, ini merupakan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, mengapa? Karena pada pertidaksamaan nilai mutlak dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari. Nah, untuk persamaan yang ketiga, diketahui nilai mutlak X 2 lebih dari sama dengan 2. Pada persamaan yang ketiga merupakan persamaan nilai mutlak. Coba, apakah ada yang bisa menyebutkan? Ya, pada persamaan yang ketiga itu merupakan pertidaksamaan nilai mutlak. Karena pada pertidaksamaan nilai mutlak dapat dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan, yaitu lebih dari sama dengan. Nah, berikutnya, manakah yang merupakan pertidaksamaan nilai mutlak? Setelah itu, kalian mengkelompokkan atau mengidentifikasi dari contoh persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak yang Ibu sediakan. Nah, jika yang pertama Ibu sebutkan terlebih dahulu, yaitu yang tadi sudah Ibu katakan, pada pertidaksamaan nilai mutlak dihubungkan atau memiliki tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan, yaitu menunjukkan kalimat terbuka. Nah, yang selanjutnya kalian dapat menyebutkannya sendiri ya anak-anak. Nah, coba kalian diskusikan secara bersama-sama dengan teman kalian atau bersama ibu guru juga boleh. Nah, Ibu lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, ya, Ibu masih memiliki contoh pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, di sini terdapat beberapa contoh pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, sebelumnya contoh persamaan nilai mutlak linier satu variabel dan linier satu variabel. Nah, di situ kalian dimakan dan dapat mengidentifikasi ciri dalam pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, di sini
Ibu akan membahasnya. Akan tapi hanya beberapa saja ciri-ciri yang Ibu sebutkan yang ada dalam pertidasamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, pada pertidasamaan nilai mutlak linear satu variabel yaitu memiliki tanda pertidasamaan seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan. Nah, yang berikutnya yaitu memiliki variabel berderajat 1. Nah, dan untuk yang ketiga yaitu terdapat tanda atau dapat disimbolkan sebagai berikut. Nah, kita dapat melihatnya tanda nilai mutlak. Nah, seperti ini. Nah, lalu dari contoh yang telah Ibu berikan, contoh dari satu variabel di sini, apakah ada yang bisa menyimpulkan atau menyebutkan definisi dari pertidasamaan variabel? Ya, untuk definisi dari pertidasamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu pertidasamaan nilai mutlak linear satu variabel adalah pertidasamaan yang variabelnya berada dalam tanda mutlak dengan pangkat tertinggi variabelnya 1. Seperti itu ya anak-anak untuk definisi dari pertidasamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, berikutnya terdapat sifat-sifat pertidasamaan nilai mutlak. Sudah disebutkan ada beberapa sifat-sifat pertidasamaan nilai mutlak linear satu variabel. Coba kita untuk X, A anggota lebih dari sama dengan 0. Nah, nilai mutlak X kurang dari A sedemikian sehingga negatif A kurang dari X kurang dari A. Nah, A sendiri dapat disebutkan sebagai konstanta dan nilai mutlak dapat dinotasikan sebagai berikut. Nilai mutlak X dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, itu sifat yang kedua, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A sedemikian sehingga negatif A kurang dari sama dengan X. Dan untuk sifat yang ketiga, nilai mutlak X lebih dari A sedemikian sehingga X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Dan untuk sifat yang keempat, nilai mutlak X lebih dari sama dengan A sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, dari keempat sifat pertidasamaan nilai mutlak linear satu variabel, kalian diharapkan dapat menerapkannya dalam penyelesaian dari pertidasamaan nilai mutlak linear. Nah, berikutnya Ibu mempunyai contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi pertidasamaan nilai 2X dikurangi 3 kurang dari 7. Nah, di sini apakah ada yang ingin mencoba? Kita selesaikan secara bersama-sama ya. Pada penyelesaian contoh soal yang pertama, yaitu kita dapat menggunakan sifat pertidasamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak demikian sehingga negatif A kurang dari X kurang dari A. Nah, kita dapat mensubstitusikan nilai persamaan yang diketahui ke dalam sifat pertidasamaan peroleh. Nah, kita peroleh sebagai berikut. Nilai mutlak 2X dikurangi 3 kurang dari 7. Nah, kita dapat menuliskannya. Nah, di sini konstantanya yaitu 7. Nah, kita masukkan atau substitusikan negatif 7
kurang dari 2x dikurangi 3 kurang dari 7. Nah, selanjutnya, agar kita memperoleh nilai x, maka kedua ruas kita jumlahkan dengan 3. Nah, di sini kita dapat menuliskannya negatif 7 ditambah 3 kurang dari 2x dikurangi 3 plus 3 atau ditambah dengan 3 kurang dari 7 ditambah 3. Nah, kita peroleh negatif 4 kurang dari 2x kurang dari 10. Nah, kita peroleh pada kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga kita peroleh nilai x yaitu negatif 2 kurang dari x kurang dari 5. Nah, dari soal yang kita ketahui yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2x dikurangi 3 kurang dari 7 adalah x, kita peroleh x yaitu negatif 2 kurang dari x kurang dari 5. Nah, berikutnya contoh soal yang nomor 2. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 5 dikurangi 3x kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri kita simak secara bersama-sama ya anak-anak. Sama seperti tadi, kita dapat menggunakan sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk sifat pertidaksamaan nilai mutlak x kurang dari a sedemikian sehingga negatif a kurang dari x kurang dari a. Nah, kita peroleh sebagai berikut, yaitu nilai mutlak 5 dikurangi 3x kurang dari sama dengan 4. Nah, kita dapat mengubahnya menjadi nilai mutlak 3x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita dapat mensubstitusikan ke dalam sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini kita ketahui konstantanya yaitu 4. Kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Negatif 4 kurang dari sama dikurangi 5 kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk x maka kedua ruas kita jumlahkan dengan 5. Kita peroleh negatif 4 ditambah 5 kurang dari sama dengan 3x dikurangi 5 ditambah 5 kurang dari sama dengan 4 ditambah 5. Kita peroleh 1 kurang dari sama dengan 3x kurang dari sama dengan 9. Nah, di sini memperoleh nilai x, maka kita bagi kedua ruas dengan 3. Maka kita peroleh nilai x kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 5 dikurangi 3x kurang dari sama dengan 4 yaitu 1/3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk soal yang kita selesaikan secara bersama-sama, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah kalian sudah paham semua anak-anak? Ya, Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan seksama. Nah, kita lanjutkan pada contoh soal yang berikutnya.